warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita agar senantiasa berdoa kepadanya. Hal ini sebagaimana tersurat di dalam firman-Nya, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Namun masih saja terdapat sebagian orang yang meremehkan nilai doa. Padahal jauh-jauh hari Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan kepada kita, tiada sesuatu pun yang dapat mengubah takdir Allah melainkan dengan doa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban. Sabda Nabi tersebut sebenarnya juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah takdir seorang hamba yang sudah ditentukan olehnya apabila hamba itu sudi meminta atau berdoa kepadanya. Apabila sejak dahulu kala gemerlapnya malam itu memancarkan segala sesuatu yang menakjubkan, enak dipandang, maka kita sama sekali tidak dapat memperkirakan pada malam apa panah musibah akan mengenai kita. Memang setiap sesuatu di dunia ini memiliki batas akhir, sama sekali tidak kekal. Ketika batas akhir itu tiba, yang tersisa di bibir kita hanyalah sebuah ungkapan manis, "Ya Tuhan." Oleh karena itu, Imam Syafi'i sangat mencela orang-orang yang meremehkan doa. Sebagaimana tampak dalam ungkapan bait syairnya seperti berikut ini. Atahza'u bid-du'ai wa tasdarihi wa ma tadri bima sona'al qada'u sihamul layli la tukhti laha amadun walil amadi inqida'u. Apakah kamu meremehkan suatu doa kepada Allah? Apakah kamu tahu apa saja yang dihasilkan oleh doa? Ibarat anak panah di malam hari, ia tidak akan meleset, namun ia punya batas. Dan setiap batas ada saatnya selesai. Apakah mencintai seorang wanita termasuk bala atau malapetaka? Banyak sekali orang membicarakan tentang cinta. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa mencintai seorang wanita merupakan ujian hidup yang amat berat dan menderita. Tiada sesuatu yang dihasilkan darinya selain luka dan duka. Akan tetapi, Imam Syafi'i memiliki pendapat lain mengenai cinta. Hal ini sebagaimana ia ungkapkan dalam dua bait syair berikut ini. Aktsarun nasu fin nisa'i wa qalu in hubban nisa'i jahdul bala'i laisa hubbin nisa'i jahdan walakin qurbu man la tuhibbu juhdul bala'i. Banyak orang berbicara tentang wanita. Mereka mengatakan, konon mencintai wanita itu adalah ujian hidup yang teramat pedih. Mencintai wanita bukanlah cobaan hidup yang pedih, namun dekatnya orang yang tidak disukai itulah sesungguhnya cobaan hidup yang pedih. Setelah menyimak dua bait puisi tersebut, kamu pasti akan mengatakan, ya benar memang, dekatnya orang yang tidak dicintai itulah sebenarnya cobaan yang paling menyedihkan. Senada dengan ungkapan tersebut, seorang penyair Arab mengatakan, wa minna kadid dunya 'alal hurri an yaro aduwwan lahuma min sadaqatihi budda. Sebagian dari kesusahan hidup di dunia bagi orang-orang yang merdeka adalah melihat musuh yang seharusnya menjadi seorang temannya. Berpisah dengan sahabat yang dicintai. Manusia akan merasa lemah apabila ia sendirian. Sebaliknya, ia akan merasa kuat apabila bergabung dengan sesamanya. Secara watak, manusia juga diciptakan berperadaban. Ia senantiasa membutuhkan sahabat yang dapat diajak berkeluh kesah. Oleh sebab itu, apabila ia terpisah dari sahabat yang dicintainya, ia akan merasa putus asa dan berharap kematian segera menghampiri dirinya. Mengenai hal ini, Imam Syafi'i memiliki kisah tersendiri.
Suatu hari ia mempunyai seorang sahabat yang dicintainya, tetapi di tengah perjalanan karena satu dan lain hal, mereka berdua akhirnya harus berpisah. Bagi Imam Syafi'i, sungguh betapa perpisahan tersebut membawa luka yang cukup dalam baginya. Wajar apabila kemudian ia berkata, tiada kebahagiaan yang sebanding dengan berkumpul bersama para sahabat. Tiada pula kesedihan yang sebanding dengan berpisah dari para sahabat yang dicintai. Anehnya, manusia lebih sedih kehilangan sahabatnya daripada kehilangan tempat tinggalnya. Pengalaman pahit berpisah dengan sahabatnya tersebut, Imam Syafi'i tuturkan dalam 2 bait syair. Wa hasratu lil fata sa'adan ya'ishuha ba'da awiddaihi umrul fata law kana fi kaffihi rama bihi ba'da ahibbaihi. Betapa malangnya seorang pemuda saat ia hidup setelah para pencinta. Umur seorang pemuda jika saja ada di genggamannya, maka akan ia buang setelah kekasihnya. Buruknya prasangka. Betapa banyak dari kalangan ulama, baik itu dari para sastrawan, pujangga, ahli fikih, dan para ilmuwan Islam yang mendapatkan prasangka buruk dari masyarakatnya. Dalam bait-bait berikut ini tampak sekali betapa aduan kesedihan dan prasangka buruk yang sudah tumpang tindih menjadi satu, seolah sudah tidak bisa dibedakan mana yang disebut emas murni dan mana yang disebut perak. Wahai orang-orang yang bijaksana di mata masyarakat, sadarlah apakah sama antara kepala dan ekor. Ketahuilah, sesungguhnya manusia pada dasarnya memiliki budi pekerti yang baik. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan di antara mereka itu untuk memiliki keunggulan dibandingkan dengan yang lain. Apakah sama antara orang-orang yang mengerti, orang yang berilmu, dengan orang-orang yang tidak mengerti, orang bodoh? Oleh sebab itu, mari kita simak ungkapan Imam Syafi'i mengenai fenomena ini. Asbahtu muttarahan fi ma'syiri jahilu haqqal adibi faba'ur ra'sa bidzambi wan nasu yajma'uhum syamlun wa bainahum fil aqli farqun wa fil adabi wal hasabi kama salimad dhahabil ibrizi yasrakahu fi launihi sufru wat tafdilu lidzahabi wal audu law lam tatib minhu rawaihuhu lam yafriq an-nasu bainal udi wal hatab. Aku terlempar dalam barisan orang-orang dungu yang tidak tahu hak-hak sastrawan sampai kepala pun ditukarnya dengan ekor. Manusia dapat disatukan dalam suatu kesamaan, padahal mereka berbeda dalam akal, intelektualitas, sastra dan pangkat. Tak ubahnya seperti emas dan tembaga yang dikumpulkan, karena sama-sama berwarna kuning, padahal emaslah yang unggul. Kayu-kayu cendana apabila tidak semerbak baunya, maka orang tidak dapat membedakan mana kayu cendana dan mana kayu bakar. Hawa nafsu dan akal. Al-Quranul Karim telah melarang manusia mengikuti hawa nafsu. Hal ini sebagaimana bisa dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut: wala tattabi'il hawa, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Surat Shad ayat 26. Memang hawa nafsu akan memalingkan manusia dari suatu kebenaran kepada sesuatu yang diinginkan semata. Oleh karena itu, sebelum bertindak, seyogyanya manusia harus mempertimbangkan segala sesuatunya melalui akal dan mengesampingkan bisikan-bisikan hawa nafsu. Mengenai hal ini, Imam Syafi'i telah memberi petunjuk agar kita bisa keluar dari persoalan yang membingungkan, lebih-lebih persoalan yang amat sulit dibedakan antara yang benar dan yang salah. Ia bersenandung, idza har amruka fi ma'yaini walam tadri haitsul khata was sawabu fakhalif hawaka fa innal hawa yaqulun nufusa ila ma yu'abu. Apabila kamu dibingungkan mengenai suatu persoalan yang memiliki dua akibat, dan kamu tidak bisa melihat secara jernih
antara yang benar dan yang salah. Maka berpalinglah kamu dari bisikan-bisikan hawa nafsumu, sebab ia hanya akan menjerumuskan jiwamu pada keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.